Dengan penuh sukacita, mari kita awali ibadah kita dengan kita pujikan sebab Tuhan Dia baik. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada hari ini, mari kita persiapkan hati kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah mengumpulkan kami untuk memuliakan nama-Mu bersama teman-teman kami, walaupun melalui online, melalui virtual, tapi kami sangat mengucap syukur ya Tuhan atas segala berkat yang boleh Kau berikan kepada kami. Sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami ya Bapa. Kiranya Kau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, tema kita hari ini apa, Kak Dinda? Tema kita pada hari ini, semua ciptaan Tuhan berharga. Jadi intinya kita harus menghargai ya, menghargai dan mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Betul Kak Eva. Apalagi kita di masa pandemi, kita tetap diberikan kesehatan, itu adalah suatu hal yang luar biasa. Ya. Nah, untuk merespon tema kita hari ini dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan satu lagu Tetap Setia. Lihat hatiku
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada di surga, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami, sehingga kami masih bisa sehat hingga pada saat ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan kami hikmat, dan berkenan juga untuk membimbing dan membantu agar bisa membaca dan memahami firman-Mu dengan baik dan benar, serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai dalam setiap langkah dan aktivitas kami. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari teman-teman kita buka Keluaran 12 ayat 29 sampai 42. Saya akan membacakan untuk kita semua. Keluaran 12 ayat 29 sampai 42. Tulah ke-10. Anak sulung mati, orang Israel keluar dari Mesir. Maka pada tengah malam, Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Fir'aun yang duduk di tatahnya, sampai kepada anak sulung orang tawanan, yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Fir'aun pada malam itu, bersama semua pegawainya, dan semua orang Mesir. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun. Katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan, seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu, seperti katamu itu. Tetapi pergilah, dan pohonkanlah juga berkat bagiku." Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu. Sebab kata mereka, "Nanti kami mati semuanya." Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi, dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Israel bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramamses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bungudar yang tidak beragi. Sebab adonan itu tidak diragi, karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan, untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel, turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Tadi untuk pembacaan Alkitabnya sudah dibacakan ya oleh teman-teman kita. Nah, kalau adik-adik perhatikan, pembahasan minggu ini adalah tentang tulah ke-10, yaitu anak sulung yang mati. Terus kalau adik-adik ingat, mungkin di minggu lalu kita sudah belajar tentang tulah ke-8, yaitu tentang belalang yang banyak membanjiri bangsa Mesir. Di bacaan yang kali ini, kenapa sih Tuhan kok memberikan tulah ke-10 kepada bangsa Mesir? Karena kita tahu bangsa Israel sudah lama sekali tinggal di Mesir. Tapi ketika bangsa Israel ingin pulang, Firaun selalu menahan mereka untuk pergi dari Mesir. Akhirnya Tuhan
memberikan banyak sekali tulah, mulai dari tulah 1 sampai tulah yang sekarang adalah tulah yang ke-10. Di bacaan kita, cerita itu dimulai ketika banyak orang itu menangis, banyak orang itu bersedih dan menjerit. Karena apa? Ternyata pada malam hari anak sulung mereka mati. Anak sulung siapa saja yang mati? Ada anak sulungnya Raja Firaun, ada anak sulung para tawanan, bahkan anak sulung dari ternak-ternak itu juga mati semua, adik-adik. Bayangkan betapa mereka kaget, betapa mereka sedih dan kehilangan. Apalagi orang tua pasti sedih kehilangan anak yang dikasihinya. Nah, sampai akhirnya tulah itu terjadi, Raja Firaun memanggil Musa dan Harun untuk menghadap dia. Akhirnya dipanggillah Musa dan Harun. Musa dan Harun menghadap. Akhirnya Firaun membiarkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Akhirnya setelah tulah ke-10, mereka dibolehkan keluar. Dan sebelum mereka keluar, Raja Firaun juga memohon kepada Musa dan Harun untuk memberikan berkat bagi bangsa Mesir, supaya mereka tidak terkena tulah lagi, supaya mereka memperoleh berkat dari Tuhan. Sebelum bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir, mereka juga banyak mendapatkan ternak, banyak mendapatkan adonan roti untuk bekal dalam mereka menempuh perjalanan kembali ke tanah Israel. Nah, kemudian akhirnya tibalah harinya bangsa Israel ini pergi dari Ramses ke Sukot. Jumlahnya kira-kira 600.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak. Banyak sekali ya adik-adik. Jadi mereka yang pergi dari Mesir ke Israel itu ratusan ribu jumlahnya. Bisa dibayangkan itu rombongannya panjang pasti. Belum lagi mereka membawa ternak, kambing domba, itu mereka bawa semua. Jadi banyak sekali yang pergi dari Mesir ke Israel. Setelah 430 tahun bangsa Israel diam di tanah Mesir. Tuh. Nah, tidak sampai di situ saja, tapi Tuhan juga menyertai bangsa Israel ini sampai mereka dalam perjalanan. Mereka juga sudah diberikan bekal, jadi mereka bisa makan adonan yang dibawa itu. Nah, apa sih artinya adik-adik? Kenapa ya tapi kok Tuhan memberikan tulah gitu? Kok kayaknya tidak adil gitu bagi bangsa Israel, bagi bangsa Mesir. Nah, Tuhan memberikan tulah ini itu dengan suatu tujuan. Karena saat itu bangsa Mesir itu nahan bangsa Israel untuk pergi. Akhirnya Tuhan memberikan tulah itu. Gitu. Jadi Tuhan memberikan tulah itu dengan suatu alasan, tidak tiba-tiba Tuhan memberikan tulah ke bangsa Mesir, tidak begitu. Jadi itulah yang akhirnya terjadi pada bangsa Mesir. Dari sini kita juga tahu artinya berarti kehidupan atau nyawa seseorang itu merupakan sesuatu yang sangat berharga. Bayangkan setelah 10 tulah, akhirnya yang tulah ke-10 ini tentang anak sulung yang mati, akhirnya bangsa Mesir ini kayak baru tersadar, oh iya ya, nyawa itu, kehidupan itu ternyata sangat berarti. Sehingga ketika mereka menyerahnya itu ketika ada nyawa yang diambil, apalagi nyawa dari orang-orang yang mereka kasihi. Nah, begitu juga kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Sebab rancangan Tuhan itu baik untuk kehidupan kita ya adik-adik, meskipun kita tidak memahaminya sekarang. Seperti bangsa Israel, mereka perlu waktu yang sangat lama sampai akhirnya mereka diizinkan keluar dari bangsa Mesir. Dan dari cerita itu kita juga tentunya belajar bahwa kehidupan kita yang berharga ini juga harus kita jaga masing-masing dalam kehidupan kita. Dengan cara apa kita menjaganya? Tentunya dengan mengasihi diri kita sendiri. Lalu apa dengan mengasihi diri kita sendiri? Yaitu dengan kita menjaga kesehatan.
Terus mungkin adik-adik yang kadang keluar sebentar dari rumah juga harus menerapkan protokol 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, terus juga menjaga jarak. Jadi itu semua dilakukan juga sebagai bentuk kita menghargai diri kita sendiri dan juga menghargai orang-orang di sekitar kita. Karena dengan kita menerapkan protokol, maka kita juga, oh iya, aku harus bertanggung jawab juga atas diriku, dan aku juga harus bertanggung jawab juga untuk orang-orang di sekitarku, gitu. Nah, selanjutnya apa lagi? Mungkin adik-adik yang sudah besar gitu ya, yang sekarang sekolahnya online, mungkin merasa jenuh atau merasa kok kayaknya aku nggak ada temen ya dalam situasi seperti ini. Nah, adik-adik tetap harus bersemangat sekolahnya, karena kalau kita lihat di luar, sangat banyak sekali anak-anak yang sampai hari ini tidak bisa bersekolah. Entah mereka memang tidak memiliki kesempatan sekolah karena biaya, atau mungkin tidak ada orang tua yang mengarahkan untuk bersekolah, dan banyak kendala lainnya yang mereka alami, sehingga di usia mereka yang harusnya mereka sekolah, mereka jadinya ikut bantu orang tua, cari nafkah dan lain-lain. Jadi untuk adik-adik yang saat ini ya masih ada kesempatan untuk bisa bersekolah, meskipun online, harus tetap disyukuri, harus tetap bersemangat, karena sekolah itu juga adalah berkat dari Tuhan, tanda sebagai Tuhan mengasihi kita. Nah, kalau sekolah di rumah, artinya kita juga bisa kan membantu orang tua kita atau adik kakak kita yang berada di rumah. Jadi jangan cuma di kamar terus sibuk sekolah online, terus seolah-olah lupa di rumah juga ada keluarga, juga ada yang lain-lainnya yang harus kita bantu. Nah, ayo kita juga membiasakan membantu mereka dari hal-hal kecil. Bisa membantu membersihkan rumah atau menolong mereka melakukan pekerjaan yang lain. Itu pasti akan sangat menyukakan hati mereka juga. Nah, memang di masa pandemi ini semuanya sulit ya, adik-adik. Tapi jangan patah semangat. Ingat, seperti Tuhan menyertai bangsa Israel di zamannya Mesir beratus-ratus tahun sampai akhirnya bangsa Israel boleh keluar, seperti itu juga Tuhan akan menyertai adik-adik di dalam semua masa kehidupan adik-adik. Mulai dari kecil, terus bertumbuh besar. Mungkin hari-hari ini adik sudah bersekolah, sudah bisa bertemu dengan teman-teman, punya banyak teman-teman, punya orang tua yang mengasihi adik-adik, dan bahkan nanti kelak ketika adik-adik sudah dewasa, tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan juga akan selalu menyertai adik-adik. Oke, jadi tetap semangat untuk mencintai kehidupan kita, untuk menghargai nyawa dan kehidupan yang sudah Tuhan berikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tiba saatnya kita akan mengikrarkan kembali pengakuan iman rasuli kita. Bersama-sama kita bangkit berdiri dengan tangan kanan di sebelah dada kiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang berkuasa, Tuhan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, kita sudah hampir di penghujung acara ibadah kita hari ini. Saatnya kita akan mempersembahkan persembahan yang terbaik. Persembahannya bisa dititipkan ke orang tua atau pakai QR code.
Nah, untuk mengiringi persembahan kita pada hari ini, kita pujikan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita bawa persembahan kita ke dalam doa dan kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih Kau sudah memberkati kami, sudah memberikan kami hikmat dalam kami beribadah pada hari ini. Terima kasih atas segala berkat yang boleh Kau berikan kepada kami ya Bapa. Bapa, kami sudah mempersembahkan persembahan dari sebagian berkat yang Kau berikan kepada kami. Memang tidak sebanding Bapa dengan segala berkat yang Kau berikan kepada kami, tapi kiranya persembahan kami ini bisa menjadi berkat untuk sekitar kami. Dan kiranya Kau juga memberkati tangan-tangan yang mengelola, kiranya diberikan hikmat takut akan Tuhan. Bapa, kita juga akan menaikkan doa syafaat kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, dari presiden hingga pemerintahan paling terendah Bapa, kiranya juga Kau berikan hikmat kebijaksanaan dalam memimpin masyarakatnya, dan kiranya Kau memulihkan bangsa kami Bapa dari pandemi ini, dan kiranya kami selalu diberikan kesehatan. Berkati kedua orang tua kami dalam mendidik dan membesarkan kami, kiranya Kau memberkati mereka dalam setiap pekerjaannya. Dan berkati kami Bapa sebagai anak-anak, kiranya kami juga berbakti kepada orang tua, kami bisa menjalankan kewajiban kami sebagai seorang pelajar, kami bisa belajar dengan rajin dan bisa menjadi berkat untuk teman-teman kami, untuk sekitar kami. Inilah doa kami ya Bapa, kiranya Engkau yang menyempurnakan, dan doa ini kami serahkan dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena begitu besar kasih Allah pada kita patut bersyukur atas segala berkat yang Tuhan berikan. Dan kita harus percaya bahwa segala yang terjadi dalam kehidupan kita adalah semua baik bagi kita. Dari semua telah Kau tetapkan
sukacita dari Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Selamat hari Minggu.